Komando Pasukan Khusus atau biasa disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Bintang 2, Maijen, yang biasa disebut Danjen Kopassus. Kopassus terdiri dari beberapa satuan setingkat brigade yang disebut grup diantaranya, Grup 1, Para Komando, Grup 2, Sandi Yuda, Grup 3, Sandi Yuda di mana grup ini membawahi beberapa batalion di bawahnya, dan juga satuan pendidikan yaitu Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, yang di dalamnya terdapat sekolah komando untuk mencetak pasukan khusus, dan sekolah untuk mengembangkan kemampuan dan spesialisasi anggota Kopassus. Kopassus juga memiliki satuan penanggulangan teror yaitu Satuan 81 Kopassus yang sangat krusial peran dan eksistensinya baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Satuan-satuan di Kopassus memiliki kemampuan yang berbeda-beda yaitu Para Komando, Sandi Yuda, dan Anti Teror. Tugas Kopassus pada ranah operasi militer perang OMP, diantaranya adalah direct action atau serangan langsung, untuk menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh, combat SAR, anti teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus pada operasi militer selain perang OMSP, diantaranya adalah humanitarian assistance, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap Kepolisian Republik Indonesia, sesuai permintaan perbantuan SAR khusus serta pengamanan VVIP. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan ciri khas baret merah yang disematkan di kepalanya sehingga pasukan ini seringkali dijuluki sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto, berani, benar, berhasil. Sejarah. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Penumpasan G30 SPKI, Prepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timor Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang Thailand, Woyla, Operasi GPK di Aceh, Operasi Mapenduma, Operasi Pembebasan Awak Kapal Indonesia dari Perompak Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas daripada satuan Kopassus tidak pernah diketahui secara menyeluruh. Contoh operasi yang pernah dilakukan Kopassus dan tidak diketahui publik seperti penyusupan pengungsi Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk dikoordinasikan dengan pihak Amerika Serikat, penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli jarak jauh di perbatasan Papua Nugini. Kesko TT3, Siliwangi. Pada tanggal 16 April tahun 1952, Kolonel Alex Evert Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi Kesko TT. Ide pembentukan Kesatuan Komando ini berasal dari pengalamannya menumpas Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku. Saat itu Kolonel Alex Evert Kawilarang bersama Letkol Slamet Rijadi, Brigjen Anumerta, merasa kesulitan menghadapi pasukan komando RMS. Kawilarang bercita-cita untuk mendirikan pasukan komando yang dapat bergerak tangkas dan cepat. Untuk membentuk unit komando maka direkrutlah seorang mantan prajurit komando Inggris nomor 10 Inter Allied Komando dan Regimen Spesiale Troepen KNIL bernama Ijon Janbi. Ijon Janbi adalah mantan Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada, yang memiliki nama asli Kapten Rokus Bernardus Visser. Pada tanggal 9 Februari tahun 1953, Kesko TT dialihkan dari Siliwangi dan langsung berada di bawah Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD. KKAD Korps Komando Angkatan Darat. Pada tanggal 18 Maret tahun 1953 Mabes APRI mengambil alih dari Komando Siliwangi dan kemudian mengubah namanya menjadi Korps Komando Angkatan Darat KKAD. RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Tanggal 25 Juli tahun 1955 organisasi KKAD ditingkatkan menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD, yang tahun 1959 unsur-unsur tempur dipindahkan ke Cijantung, di timur Jakarta. Dan pada tahun 1959 itu pula kepanjangan RPKAD diubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD. Saat itu organisasi militer itu telah dipimpin oleh Mayor Kaharudin Nasution.
Pada saat operasi penumpasan DITII, Komandan Pertama, Mayor Ijon Janbi terluka, dan akhirnya digantikan oleh Mayor Rey Jailani. Puspasus AD Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat. Pada tanggal 12 Desember tahun 1966, RPK AD berubah menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat Puspasus AD. Nama Puspasus AD ini hanya bertahan selama 5 tahun. Sebenarnya hingga tahun 1963, Puspasus AD terdiri dari 2 batalion, yaitu Batalion 1 dan Batalion 2, kesemuanya bermarkas di Jakarta. Personel nyata Puspasus AD saat itu tak lebih dari 1 batalion. Hal ini membuat Komandan Puspasus AD saat itu, Letnan Kolonel Sarwo Edi, karena kedekatannya pribadi dengan Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, meminta penambahan personel dari 2 batalion Banteng di Jawa Tengah. Saat menumpas DITII di Jawa Tengah, Ahmad Yani membentuk operasi Gerakan Banteng Negara (GBN) yang sering disebut Batalion Banteng Riders. Ahmad Yani menyanggupi dan memberikan Batalion 441, Banteng Rider 3, Jatingaleh, Semarang dan Batalion Lintas Udara 436, Banteng Rider 1, Magelang. Melalui rekrutmen dan seleksi latihan Rider di Bruno Purworejo dan latihan komando di Batu Jajar, maka Batalion 441, Banteng Rider 3, ditahbiskan sebagai Batalion 3 Puspasus AD Tribudi Mahasakti, di akhir tahun 1963. Menyusul kemudian Batalion Lintas Udara 436, Banteng Rider 1, Magelang menjadi Batalion 2 menggantikan Batalion 2 lama yang kekurangan tenaga di pertengahan 1965. Perbedaan yang mencolok adalah prajurit Puspasus AD pada Batalion 1 dan 2 awal di Cijantung diambil dari seleksi anak-anak muda, sipil, sementara pada Batalion 2 dan 3 seleksi prajurit RPK AD diambil dari prajurit, jadi, yang sudah mempunyai jam terbang, dan pengalaman dalam operasi militer. Sedangkan Batalion 454, Banteng Rider 2, tetap menjadi batalion di bawah naungan Kodam Diponegoro. Batalion ini kelak berpetualang di Jakarta dan terlibat tembak-menembak dengan Batalion 1 Puspasus AD di Hek. Bekas markas Yon 2 RPK AD Magelang yang kini digunakan Rindam 4 Diponegoro. Batalion 454 berubah menjadi Yonif 401, BR, Banteng Riders kini Yonif Rider 400 Banteng Rider berkedudukan di Srondol, Semarang. Kopasanda Komando Pasukan Sandi Yuda. Tanggal 17 Februari tahun 1971, resimen tersebut kemudian diberi nama Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Dalam operasi di Timur Timur, pasukan ini memainkan peran sejak awal. Mereka melakukan operasi khusus guna mendorong integrasi tim-tim dengan Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1975, pasukan ini merupakan angkatan utama yang pertama ke Dili. Pasukan ini ditugaskan untuk mengamankan lapangan udara, sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara mengamankan kota. Semenjak saat itu peran pasukan ini terus berlanjut dan membentuk sebagian dari kekuatan udara yang bergerak mobile untuk memburu tokoh Fretilin, Nicolau dos Reis Lobato pada Desember tahun 1978. Prestasi yang melambungkan nama Kopasanda adalah saat melakukan operasi pembebasan sandera, yaitu para awak dan penumpang pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesian Airways yang dibajak oleh 5 orang yang mengaku berasal dari kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, yang dipimpin Imran bin Muhammad Zain, tanggal 28 Maret tahun 1981. Pesawat yang tengah menerbangi rute Palembang-Medan itu sempat didaratkan di Penang, Malaysia dan akhirnya mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok. Di bawah pimpinan Letkol Sintong Panjaitan, pasukan Kopasanda mampu membebaskan seluruh sandera dan menembak mati semua pelaku pembajakan. Korban yang jatuh dari operasi ini adalah Letda Infanteri Ahmad Kirang yang meninggal tertembak pembajak serta pilot Kapten Herman Rante yang juga ditembak oleh pembajak. Imran bin Muhammad Zain ditangkap dalam peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1992 berhasil menangkap penerus Lobato, Sanana Gusmao, yang bersembunyi di Dili bersama pendukungnya. Kopassus Komando Pasukan Khusus.
Dengan adanya reorganisasi di tubuh ABRI, sejak tanggal 26 Desember tahun 1986, nama Kopasanda berubah menjadi Komando Pasukan Khusus yang lebih terkenal dengan nama Kopassus hingga kini. ABRI selanjutnya melakukan penataan kembali terhadap grup di Kesatuan Kopassus, sehingga wadah kesatuan dan pendidikan digabungkan menjadi Grup 1, Grup 2, Grup 3 Pusdikpassus, serta Detasemen 81. Sejak tanggal 25 Juni tahun 1996 Kopassus melakukan reorganisasi dan pengembangan grup dari 3 grup menjadi 5 grup. Grup 1, Para Komando, berlokasi di Serang, Jawa Barat. Grup 2, Para Komando, berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah. Grup 3, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Grup 4, Sandi Yuda, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Grup 5, Anti Teror, berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Detasemen 81, unit anti teroris Kopassus, ditiadakan dan diintegrasikan ke grup-grup tadi. Sebutan bagi pemimpin Kopassus juga ditingkatkan dari Komandan Kopassus yang berpangkat Brigjen menjadi Komandan Jenderal dan Jen Kopassus yang berpangkat Maijen bersamaan dengan reorganisasi ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.